أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum dan keluarga? Mudah-mudahan antum dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi, bisa belajar kembali dalam pertemuan keempat Bahasa Indonesia kelas 8. Kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Mari kita awali terlebih dahulu pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Struktur teks berita itu ada 4. Yang pertama yaitu judul, yang kedua yaitu kepala berita atau disebut juga dengan orientasi berita. Merupakan bagian pembuka dan terletak pada bagian atas sebuah berita. Nah, yang namanya kepala berita atau orientasi ini biasanya pengenalan suatu peristiwa kejadian secara singkat saja. Nah, misalnya tentang kebakaran. Nah, di sini mengenalkan suatu peristiwa secara singkat dan biasanya berada di paragraf awal. Kemudian yang kedua yaitu yang ketiga yaitu tubuh berita. Itu berisi isi berita dan terdapat pengembangan unsur 5W1H. Nah, di sini di tubuh berita ini lebih detail, lebih panjang karena di sini menjelaskan dari awal sampai akhir proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, di sini lebih lengkap ya. Yang tadi kalau misalnya di kepala berita ini hanya berisi pengenalan secara singkat saja, maka di tubuh berita ini menjelaskan dari awal sampai akhir proses terjadinya sebuah peristiwa atau suatu kejadian. Nah, kemudian yang keempat yaitu ekor berita atau kaki berita. Nah, ini merupakan bagian penutup atau bisa berupa kesimpulan. Nah, kesimpulan dari sebuah kejadian. Nah, namun bisa juga di sini berisi sumber berita ya. Beritanya dari mana? Nah, seperti itu. Jadi struktur teks berita itu ada 4 poin. Yang pertama judul, yang kedua kepala berita, yang ketiga tubuh berita, kemudian yang keempat adalah ekor berita atau kaki berita. Kemudian kaidah kebahasaan teks berita. Nah, yang pertama itu ada penggunaan bahasa baku. Nah, dalam teks berita wajib menggunakan bahasa baku. Jadi tidak boleh ada kata yang tidak baku ya. Kemudian contohnya kata baku misalnya apotek ya. Itu kan ada kata tidak bakunya itu apotik. Nah, karena tidak ada apoteker, yang ada itu adalah apoteker. Nah, kemudian contoh yang lainnya masih banyak lagi. Kemudian yang kedua penggunaan verba transitif atau kata kerja transitif. Kata kerja transitif ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Artinya kata kerja ini harus ada objeknya. Kalau tidak ada objeknya maka tidak akan bisa dipahami. Contohnya misalnya Andi mencuci piring di sumur. Andi subjek, mencuci predikat, piring objek, di sumur keterangan tempat. Seandainya objeknya dihilangkan, Andi mencuci di sumur, maka tidak jelas ya, akan sedikit kurang dipahami seperti itu. Jadi di sini kata kerjanya diharuskan ada objeknya, yaitu kata verba transitif. Yang ketiga yaitu penggunaan verba pewarta. Pewarta itu artinya mewartakan, memberitahukan kepada halayak. Makanya contoh dari verba pewarta itu
menjelaskan, memaparkan, menginformasikan, ya, itu contoh dari verba pewarta. Jadi pewarta itu mewartakan, memberitahukan kepada halayak, ya. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Yang namanya teks berita atau sebuah berita tidak akan lepas dari adanya keterangan waktu, keterangan tempat dan waktu. Misalnya terjadi suatu kebakaran di suatu tempat, maka itu akan ditanyakan kebakarannya di mana, terjadi kebakarannya di mana, dan waktunya kapan. Nah, ini karena ini bagian dari unsur 5W1H, maka harus ada. Kemudian yang kelima yaitu penggunaan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini dibagi menjadi dua. Ada konjungsi temporal sederajat, dan yang kedua itu ada konjungsi temporal tidak sederajat. Nah, apa yang dimaksud dengan konjungsi temporal sederajat? Nah, jadi konjungsi temporal sederajat yaitu kata hubung waktu sederajat. Contohnya itu sebelumnya, kemudian sesudahnya, selanjutnya, setelahnya, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, konjungsi temporal sederajat itu contohnya anak-anak sedang bermain petak umpet, sesudahnya mereka akan bermain sepak bola. Kemudian yang kedua itu konjungsi temporal tidak sederajat, yaitu kata sambung yang menghubungkan beberapa kalimat yang bertingkat atau yang tidak sederajat. Nah, contoh dari konjungsi temporal tidak sederajat itu misalnya ada kata sambil, bila, apabila, semenjak. Contoh kalimatnya, Andri bekerja keras sejak ayahnya berhenti bekerja. Nah, itu. Jadi konjungsi temporal ini ada dibagi menjadi dua, ada konjungsi temporal sederajat dan ada konjungsi temporal tidak sederajat. Kemudian yang keenam yaitu perpaduan kalimat langsung atau tidak langsung. Antum pasti sudah tahu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, ya. Saksi. Nah, di situ. Nah, itulah mengenai struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Mudah-mudahan antum dapat memahaminya dengan baik. Silakan bisa melihat di download materi. Di sana ada penjelasan yang lebih detail dan mudah-mudahan antum semua bisa memahaminya dengan benar. Setelah antum memahami materi ini, silakan mengerjakan tugas yang tertera di download materi, yaitu dengan membuka link Google Form. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.